Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Selamat pagi semangat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sudah berdoa? Sudah Ibu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Adik-adik, apakah masih semangat? Masih Ibu. Supaya adik-adik lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran hari ini, Ibu mempunyai satu lagu. Adik-adik lagu lagunya, lalu kita nyanyi bersama. Bisa? Bisa Ibu. Kita belajar di Quran kita awal kalimat jangan lupa. Oke, baik, kita nyanyi sama-sama. Kita semua berdiri. Saling tepuk tangan, Ayo. Oke, adik-adik, Ibu mau tanya dulu. Tadi adik-adik sudah menyanyikan lagu di dalam. Saya mau tanya, kira-kira dari lagu tadi itu tentang apa? Tentang berbicara Ibu. Nama bulan Ibu. Jadi apa yang adik-adik sudah jawab itu sudah benar bahwa lagu tadi itu tentang kita. Oke, adik-adik, tadi lagu ini ada kaitannya dengan topik pelajaran kita pada hari ini, yaitu topik pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital ini, saya mau tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu huruf kapital? Huruf besar Ibu. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah. Jadi adik-adik, dari topik ini juga ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan mendengar penjelasan dari saya sebentar, adik-adik dapat mengidentifikasi tentang penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, nama orang, dan nama agama. Yang kedua, melalui penjelasan dari saya juga sebentar, adik-adik dapat menjelaskan penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, nama orang, dan nama agama. Dan tujuan yang ketiga, dengan kegiatan tanya jawab sebentar, adik-adik dapat mengidentifikasi tentang tanda titik dan tanda tanya dengan benar. Dan tujuan yang keempat, adik-adik melalui diskusi kelompok sebentar, adik-adik dapat menggunakan tanda titik dan tanda tanya dengan baik. Adapun manfaatnya, bagi kita untuk mempelajari penggunaan huruf kapital ini, adik-adik, untuk membantu para pembaca lebih cepat memahami informasi yang disampaikan, yang dimana dengan kita menggunakan huruf kapital yang baik itu dapat membantu para pembaca lebih cepat untuk memahami informasi yang disampaikan. Jadi adik-adik, ini tadi tentang huruf kapitalnya. Huruf kapital adalah huruf yang memiliki ukuran khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Adik-adik bisa dengar? Iya Ibu. Di sini ada yang tahu tidak? Kira-kira kapan kita menggunakan huruf kapital? Bisa kita tuliskan sesuatu?
pada saat kita menulis nama sendiri. Kita pertanyaan saya tadi, kira-kira kapan kita menggunakan huruf kapital saat kita menuliskan sesuatu? Pada saat kalimat Ibu. Oke, tepuk tangan. Jadi itu tadi adik-adik, kita menggunakan huruf kapital itu saat kita menggunakan huruf kapital itu di awal kata dalam sebuah kalimat. Oke, adik-adik bisa melihat tabel ini? Bisa Ibu. Kalau tidak jelas, saya bisa minta satu orang. Tuik. Oke, dibantu kami. Oke, adik-adik, di sini saya sudah menyiapkan kartu huruf kapital. Tujuannya ini yaitu untuk membantu kita membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil dalam penggunaan huruf kapital ya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke penggunaan huruf kapital. Di sini sebentar kita menuliskan huruf kapital itu pada nama Tuhan, nama orang, dan nama agama. Saya minta satu orangnya maju untuk menuliskan penggunaan huruf kapitalnya. Penggunaan huruf kapital pada nama orang. Saya minta adik-adik. Adik-adik bisa melihat tulisan nama orang ini? Bisa Ibu. Oke. Saya mau tanya ke adik-adik, kira-kira pada penggunaan huruf kapital pada nama orang ini ada berapa huruf yang di sini tulisnya itu menggunakan huruf kapital? Ada 3 Ibu. Yaitu huruf apa dan apa? S, V, T. Oke adik-adik, di sini ada 3 huruf tadi. Terus di antara 3 huruf ini ada 2 huruf yang tidak ada perbedaannya sama sekali di huruf kapital dan di huruf kecil, misalnya huruf S dan P. Coba dan satunya lagi saya minta adik kecil. Coba adik-adik perhatikan 2 gambaran huruf ini. Yang pertama ini huruf S. Kira-kira huruf S ini ada perbedaan atau tidak antara huruf kecil dengan huruf kapital? Ada Ibu. Mana yang ukurannya itu lebih besar, di atas atau di bawah? Di atas. Oke, terus yang kedua huruf P. Adik-adik bisa temukan perbedaan antara kedua huruf ini? Bisa Ibu. Oke, kira-kira pada kartu ini nama di mana yang ukurannya itu lebih besar? Di atas Ibu, di bawah lebih kecil. Oke, tepuk tangan untuk adik. Jadi itu tadi adik-adik, huruf kapital misalnya ini S. Kalau huruf S itu dalam huruf kecil, ukurannya itu kecil. Sedangkan kalau dalam huruf kapitalnya itu dia ukurannya itu lebih besar, seperti lebih besar dari ruangan ini, misalnya ini. Begitu juga dengan P. P kapitalnya lebih besar dan P kecilnya itu lebih kecil. Bagaimana tentang penggunaan huruf kapitalnya? Adik-adik bisa paham? Bisa Ibu. Oke, yang berikut kita masuk ke penggunaan huruf kapital pada
Nama agama, saya minta satu orang lagi maju untuk menuliskan nama agama. Cik. Semua agama, satu. Ketawa. Oke, sebutan untuk adik kecil. Oke, adik-adik, ini penggunaan huruf kapital pada nama agamanya. Kira-kira huruf mana ini benar atau tidak? Gunakan huruf kapital atau tidak? Ini tadi apa yang dituliskan oleh teman kecil tadi sudah benar, tapi kalau huruf kapitalnya itu lebih besar karena dia itu memiliki ukuran khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Ini. Yang berikut kita masuk ke penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan. Saya minta kita tuliskan nama Tuhan. Oke, tepukan untuk adik kita. Jadi ini adik-adik, tulisan nama Allahnya itu aneh, kita harus diawali dengan huruf apa? Huruf besar. Besar, Baik, coba adik-adik perhatikan teks yang ada pada slide. Semuanya bisa lihat? Bisa Ibu. Oke, coba satu orang kita baca slide depan. Seorang pria bernama Budi tinggal di Indonesia. Dia adalah penganut agama Islam yang taat. Setiap hari Budi berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan perlindungan. Dia sering bertanya, apakah saya telah berbuat yang terbaik hari ini sebelum tidur di malam hari. Budi percaya bahwa dengan berdoa dan bertanya kepada diri sendiri, dia dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita lihat teks di dalam itu ada hubungannya dengan situasi. Teks di dalam terdapat beberapa penggunaan huruf kapital pada nama orang. Saya mau tanya, kira-kira dalam teks di dalam mana yang disebut nama orang? Budi, Ibu. Ya, bukan. Terus saya mau tanya lagi, kira-kira dalam teks ini juga di mana yang disitu menyatakan nama Tuhan? Allah. Ya, tepuk tangan lagi. Baik, adik-adik, sekarang kita masuk ke kata-kata. Bagaimana penjelasan materinya tadi? Adik-adik bisa paham? Bisa, Bu. Oke, untuk menguji pemahaman adik-adik, itu akan dibagikan adik-adik di dalam dua kelompok. Ini kelompok. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Oke, saya minta apabila dari setiap kelompok untuk membacakan hasil kerjaan. Soal itu berdasarkan teks di atas, mengapa penting untuk menggunakan huruf kapital pada nama orang seperti Budi dalam teks? Jawabannya, penting nama orang ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena hal ini merupakan bagian dari aturan penulis yang menghormati dan mengakui identitas serta martabat seseorang. Soal yang kedua, mengapa kata Islam ditulis dengan huruf kapital dalam kalimat yang menggambarkan keyakinan Budi? Jawabannya, penting nama agama ditulis menggunakan huruf kapital karena hal ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap keagamaan seseorang. Soal yang ketiga, apa yang membuat kata Allah harus ditulis dengan huruf kapital dalam konteks doa dan keyakinan seperti yang diungkapkan oleh Budi? Jawabannya, nama Tuhan penting menggunakan huruf kapital sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keagungan serta kebesarannya.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu tadi adik-adik sudah mengerjakan NKPD-nya. Sekarang itu saja materi yang akan saya jelas pada hari ini. Ada kesimpulannya. Kesimpulan materi kita hari ini itu huruf kapital adalah huruf yang memiliki ukuran khusus atau lebih besar dari huruf biasa.